Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penampilan dari kelas 11-1 yang akan menampilkan kebudayaan Papua. Untuk persiapan setelah kelas 11-1, kelas 10-6 mohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelas 11-1 akan mempersembahkan penampilan yang bertema Daerah Papua. Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat istimewa, dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan kekayaan budaya yang unik. Di antara segala kekayaan yang ada di Papua, kami menggabungkannya sebagai bentuk keistimewaan dan identitas dari tanah Papua. Untuk yang pertama, kami menghadirkan sebuah ikon yang menggambarkan kesatuan dari beragam keindahan yang ada di Papua. Motif yang tertera dalam desain mengkarakteristikkan burung cendrawasih, yakni hewan yang bukan hanya indah, tetapi juga melambangkan keanggunan, kedamaian, dan keabadian. Dengan beragam warna yang dipadukan, mengingatkan kita bahwa banyaknya perbedaan tidak akan menghilangkan keindahan serta alam Papua yang tak tertandingi. Selanjutnya, kami menghadirkan salah satu bentuk pakaian baju adat yang mengidentikan daerah Papua. Selain pakaian adat, hal unik yang menjadi ciri khas adalah rumah Honai, rumah tradisional suku Dani yang hidup di dataran tinggi Papua, terutama di lembah Balian. Bentuknya yang unik menyerupai kubah dengan atap runcing terbuat dari jerami, memberikan kesan kokoh sekaligus hangat. Beralih ke kekayaan kuliner, Papua memiliki hidangan tradisional yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu makanan khas papeda merupakan makanan pokok yang berbahan dasar sagu. Papeda biasanya disajikan dengan kuah ikan kuning. Rasanya yang ringan namun lezat membuat papeda menjadi simbol kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Hasil dari buah karya kelas 11-1 dengan tema daerah Papua telah berhasil mengkompilasikan sebuah drama, dan bersama kita akan saksikan. Inilah drama perang antar suku.
seorang pria yang merupakan kepala keluarga dari salah satu suku di wilayah Papua. Suatu hari, Fandi pergi berburu di hutan untuk mencari makanan bagi keluarganya. Namun, saat sedang berburu, Fandi tidak menyadari bahwa wilayah tersebut merupakan tempat berburu suku lain. Suku ini merasa terganggu karena Fandi dianggap melanggar wilayah mereka. Suku tersebut kemudian mengikutinya secara diam-diam hingga ke rumahnya. Setelah memastikan lokasi rumah Fandi, suku itu merencanakan penculikan terhadap istri Fandi sebagai bentuk balas dendam. Pada malam harinya, suku tersebut melancarkan aksinya dan berhasil menculik istri Fandi. Fandi yang menyadari bahwa istrinya telah menghilang, kemudian berusaha mencari dan menyelamatkan istrinya dari tangan suku tersebut. Suatu hari, tepatnya pada dini hari, Fandi berniat untuk pergi berburu di hutan mencari makanan. Ia berburu untuk mencukupi kebutuhan makanan mereka sehari-hari. Namun, saat ia sedang berburu, di saat itu juga terdapat suku Pulu yang sedang berburu. Siapa dia? Berani-beraninya dia berburu di wilayah kita. Bagaimana kalau kita ikuti dia? Akhirnya dapat juga. Istriku pasti senang dengan hasil buruanku. Dikarenakan waktu sudah menjelang sore, sesampainya di rumah, Fandi disambut oleh istrinya. Istriku, lihat apa yang aku bawa. Kamu pasti senang melihatnya. Wah, besar sekali hasil buruannya. Sini-sini, aku masakin. Kamu pasti sudah lapar. Tanpa ia sadari, ia sedang diikuti oleh Rudi dan Rusdi. Oh, jadi ini tempat mereka tinggal. Ini kan suku Hulu, musuh kita. Bagaimana kalau kita lapor pada Tuan? Lalu, mereka pun pergi menemui Tuan. Lapor, Tuan. Sebelumnya kami minta maaf, Tuan. Tadi di saat kami sedang berburu, kami melihat seorang pria yang sedang berburu di wilayah kita, Tuan. Apa? Berani-beraninya dia berburu di wilayah kita? Kami juga sempat mengikutinya, Tuan. Ternyata dia sudah berkeluarga dan memiliki seorang istri yang sangat cantik. Bagaimana kalau kita menculik istrinya untuk memberikan dia pelajaran, Tuan? Istri yang cantik. Bagus juga idemu. Baiklah, malam ini kalian semua pergi dan culik istrinya. Akhirnya malam pun tiba. Mereka pergi menculik Nona untuk dibawa kabur. Diam! Keesokan harinya, Fandi menyadari bahwa istrinya telah diculik. Apa ini? Ini kan senjata milik suku Pulu. Lalu, di mana istriku? Jangan-jangan
dia diculik oleh suku Pulu. Aku harus segera pergi untuk menyelamatkannya. Fandi pun pergi untuk mencari istrinya. Sesampainya Fandi di wilayah suku jahat, dia melihat istrinya sedang disiksa. Lalu, dia mencoba untuk menyelamatkannya. Hentikan, hentikan. Ini suaminya, Tuan. Dia yang kemarin berburu di wilayah kita. Oh, jadi ini suaminya. Berani-beraninya kamu berburu di wilayahku. Habisi saja dia. Namun lama-kelamaan, Fandi merasa tidak sanggup untuk melawan mereka. Akhirnya, Fandi berusaha untuk kabur menyelamatkan dirinya. Dalam perjalanan, Fandi berjumpa dengan kepala sukunya, dan dia mencoba untuk menolong Fandi. Loh, Fandi, kamu kenapa? Ada apa dengan wajahmu? Kok pucat dan babak belur seperti ini? Pace, istriku Pace. Hah? Sebentar. Duduk dulu. Kenapa dengan istrimu? Begini Pace, istriku telah diculik oleh suku Pulu dan mereka menyiksa istriku di sana. Tolong bantu aku Pace, bantu aku untuk menyelamatkannya. Ini pasti karena kamu berburu di wilayah mereka, kan? Kok Pace bisa tahu? Aku ceritakan singkatnya saja. Sebelum kejadianmu ini, sebelumnya sudah pernah ada kejadian yang sama seperti ini. Bila ada suku lain yang berani berburu di wilayah mereka, pasti mereka merasa terganggu. Akhirnya, mereka membalaskan dendam dengan cara menculik orang tersayang dari korban mereka ini. Lalu, mereka siksa hingga meninggal. Apa? Meninggal? Istriku akan meninggal Pace. Tidak. Jangan langsung berpikir seperti itu. Mari kita selamatkan istrimu terlebih dahulu sebelum terlambat. Aku akan meminta beberapa orang untuk ikut membantu menyelamatkan istrimu. Tolong selamatkan istriku Pace. Tolong. Dia satu-satunya keluarga yang aku punya Pace. Akan aku usahakan, Fandi. Keesokan harinya, Fandi beserta beberapa warga yang sudah diperintahkan kepala suku untuk membantu Fandi pun pergi ke tempat suku Pulu berada. Mereka akan menyelamatkan istrinya yang telah disiksa oleh suku Pulu ini. Berhenti. Berani-beraninya kamu masih menyiksa istriku. Akhirnya kamu datang juga. Sudah lihat istrimu sekarang. Istrimu tidak akan lama lagi. Kamu yakin masih mencintainya? Diam kamu. Jaga mulutmu. Serang mereka. Akhirnya, terjadi sebuah peperangan di antara suku ini. Mereka saling menyerang dengan kekuatan yang tidak main-main, menggunakan senjata untuk menyerang satu sama lain. Kejadiannya begitu cepat, hingga pada akhirnya Istriku, sadarlah. Kamu
Kamu sudah terluka parah. Jangan menambah keparahan lukamu. Biarkan kami yang membawa istrimu. Tidak perlu. Dia istriku. Dia adalah tanggung jawabku. Biarkan aku yang membawanya pulang. Aku akan menggendongnya sampai rumah. Kalian cukup menjagaku dari dua sisi selama aku berjalan nanti. Kamu jalanlah di depanku, dan kamu jalanlah di belakangku. Selama di perjalanan pulang, Fandi berjalan diiringi isak tangisnya. Bagaimana tidak? Tubuh istrinya sudah dipenuhi oleh luka. Banyak sekali siksaan yang diterima istrinya selama menjadi tahanan murah. Setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka tiba di desa mereka. Dari kejauhan, Pace sudah terlihat berlari menghampiri Fandi dan menyuruhnya membawa sang istri ke rumah untuk diobati. Cepat, bawa istrimu ke rumahku. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk mengobati luka-luka kalian. Iya, Pace. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pace. Ayo, cepat, bawa mereka ke dalam. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Fandi beserta istrinya masih bisa diselamatkan. Mereka pun pada akhirnya bisa hidup berdua dengan bahagia dan aman. Drama ini diangkat dari banyaknya kasus peperangan yang terjadi di Papua, khususnya peperangan antar suku. Kami membuat drama ini untuk membuat orang-orang tersadar bahwa di Papua sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Mereka masih membutuhkan uluran tangan kita. Pemerintah sebaiknya bijak dalam bertindak, karena peristiwa yang menimpa Papua ini sudah menyangkut nyawa manusia. Pemerintah perlu melakukan tindakan yang lebih bijak dalam menyikapi peristiwa ini. Kami menggunakan kasus ini untuk menjadi patokan pada drama kami. Kami juga mengembangkan ceritanya agar bisa dinikmati oleh para penonton. Kami mengembangkan cerita ini murni dari kreativitas kami. Terima kasih untuk para teman-teman 11-1 yang ikut membantu dalam membuat proyek ini. Terima kasih juga untuk wali kelas kami, Pak Topan, yang ikut mendampingi kami selama proyek ini berlangsung. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan demikianlah penampilan dari kelas 11-1 dengan membawakan